Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda solih-solihah kelas di Ponorogo. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pagi-pagi pergi ke sawah bermain bola. Hari apa? Hari yang penuh dengan berkah? Hari Jumat jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya melalui media. Namun nikmat sehat inilah sangat kita syukuri, karena dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas dengan semaksimal mungkin. Beberapa hari yang lalu Ustazah mengalami sakit gigi. Hanya satu sakit gigi, namun bisa membuat seluruh tubuh tidak bisa beraktivitas. Artinya nikmat sehat itu sangatlah luar biasa yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari yang penuh dengan kemuliaan, marilah kita memperbanyak untuk beribadah, memperbanyak tilawah, memperbanyak murojaah, memperbanyak membantu orang tua, memperbanyak untuk hal-hal yang baik lainnya. Jangan sampai kita menggunakan waktu dengan sia-sia tanpa bermanfaat. Nah, teman-teman, hari Jumat ini kita akan belajar BPI, Bina Pribadi Islam. Yang kali ini kita akan belajar bersama membahas hadis niat. Hadis niat berbunyi, innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Hadis niat letaknya di nomor 1 di hadis arba'in. Kenapa di nomor 1? Artinya hadis ini sangatlah penting. Hadis ini mencakup 1/3 bagian dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena niat adalah pintu awal masuk sebuah keikhlasan. Niat itu ada 2. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah atau tidak ikhlas karena manusia. Niat itu adalah merupakan suatu amalan ibadah yang letaknya di dalam hati. Niat sebagai pintu awal masuk sebelum seseorang itu melakukan suatu pekerjaan. Karena niat itu berada di dalam hati, sehingga tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali Allah. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai niat kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka orang tersebut akan mendapatkan satu kebaikan dari niat baiknya. Apabila seseorang mempunyai niat baik lalu dia mengerjakan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan atau 700 kebaikan atau berkali lipat kebaikan, tergantung tingkatan niat seseorang yang melakukannya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, seluruh manusia bisa celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu bisa celaka kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal bisa celaka kecuali orang yang ikhlas. Artinya orang ikhlas inilah yang tertinggi, yang sangat sulit untuk dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya hati yang sangat tulus karena lillahi ta'ala. Seorang ulama pernah mengatakan, seseorang yang beramal kecil namun niatnya besar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Contohnya, seseorang yang menyingkirkan duri di jalan dengan niatan agar tidak ada orang lain yang terkena duri tersebut, dan niatnya ikhlas lillahi ta'ala meskipun tidak ada orang yang melihatnya, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang besar sesuai dengan niatnya. Namun sebaliknya, seseorang yang mempunyai amalan yang besar, niatnya kecil, maka dia akan mendapatkan pahala yang kecil. Karena contohnya, seseorang yang membangun masjid, membantu anak yatim piatu, menolong masyarakat dengan berbagai materi, namun niatnya ingin mendapatkan jabatan, ingin dipuji orang lain, bukan karena Allah, maka perbuatan ini besar sekali, namun pahalanya sangatlah kecil karena niatnya bukan karena Allah. Oleh sebab itu, besar kecilnya suatu amalan tergantung dengan niatnya. Macam-macam niat. Yang pertama, niat dalam beribadah. Misalnya, niat sholat, niat zakat, niat puasa. Itu adalah niat yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua,
niat dalam keseharian. Misalnya, kita mandi, itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Namun, diniatkan untuk menghilangkan najis agar kita bisa beribadah secara maksimal, maka akan mendatangkan pahala. Yang kedua, niat kita untuk berpakaian. Berpakaian adalah aktivitas kita sehari-hari. Namun diniatkan kita berpakaian untuk menutup aurat, maka juga akan mendapatkan nilai pahala. Yang ketiga, niat tentang suatu perkara yang tidak bisa kita ketahui. Misalnya, di malam hari sebelum kita tidur, kita mempunyai niat ingin bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ternyata, qadarullah, kita bangun di waktu azan subuh, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Namun, kita sudah mendapatkan satu kebaikan dengan niat baik, yaitu ingin melaksanakan sholat tahajud. Meskipun kita belum melaksanakannya, namun tetap dapat satu kebaikan karena niat. Mari kita saling mengingatkan untuk memperbarui niat kita, untuk ikhlas dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, karena dengan keikhlasan mampu memancarkan cahaya yang kemilau meskipun ribuan mata tidak melihatnya. Dan untuk tugasnya hari ini, nanti teman-teman silakan menghafal hadis niat beserta artinya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Lalu untuk tugas menulisnya, teman-teman nanti silakan tulis hadis innamal a'malu binniyat di sebuah buku gambar atau di kertas HVS. Silakan tulislah dengan serapih mungkin, dengan sebagus mungkin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.